Ya jadi tadi tuh teman-teman ya emang kita sengaja gali ya sampai 1 meter. Saya sih udah tahu bahwa Mas Luk akan bilang, aduh ibu kedalaman, udah tahu pasti akan ngomong gitu. Cuma tetap saya suruh gali. Tapi benar Bu, kalau menurut data kan teori gali lubang sekian meter. Tapi kan kalau kita tergantung kondisi kan. Pohonnya segini masa lubangnya gede. Enggak, karena udah trauma. Iya. Trauma karena selalu tanahnya itu kayak lengket, akarnya kayaknya nggak bisa nerobos. Saya nggak tahu mana red brown. Red brown? Ini bukan? Bukan. Itu. Ya. Ini ya? Iya. Ini seperti tembaga ya? Ya. Ya udah, ayo teman-teman, ini kita balik lagi di kebun Mangalo Farm. Kali ini bersama Mas Lukman. Kita mau nanam bibit ya. Bibitnya beli dari Mas Lukman sendiri yang tanam. Ayo Mas Ading, bantu Mas Ading. Ini yang kita mau tanam red brown ya, belum pernah ada di kebun kita nih. Yuk kita bawa. Udang merah. Emang buahnya kayak apa Mas Lukman? Saya belum pernah lihat. Kuning sih. Oh kuning, Iya. kirain merah. Enggak ya? Semburat dikit. Oh ada lah. semburat merah, Iya. makanya disebutnya udang merah gitu ya. Rasa manis. Manisnya kuat, lumayan lembut. Enak lah. Lumayan enak lah ya. Enak ya. Bapak kemarin di Singapura cari red brown nggak ketemu dia, nggak ada Iya. katanya. Nah Mas Lukman, kita mau tanam di titik agak di bawah tuh. Oh udah ini ya, iya. Udah digali sama tim. Nah di sebelahnya tuh kan kemarin ada yang daun muda, baru dia dimakan hama. Nah setelah itu rontok lah dia. Jadi kita persiapkan lah ini. Kalau dia selamat ya syukur, kalaupun dia nggak selamat ini gantinya gitu. Iya. Kira-kira begitu. Butuh apa Mas Lukman? Kotoran kambing kalau ada. Kotoran kambing Mas Ading. Yang bulat-bulat gitu. Iya. Yang bulat masih ada nggak? Ada di Bagus yang lembek. Coba kasih lihat aja ke sini. tapi yang matang yang di Bagus itu. Iya. Oh, yang fermentasi itu. Oh ini berarti masih ada nggak? BU8 kita merah. Mestinya ada, kalau nggak digondol siapa? Yang bulat-bulat kayak gini kurang Bu, itunya. Kurang oke ya? Reaksinya kurang. Oh. Bagus Jangan- yang lembek bau. Nah ini saya tahu pasti buat Mas Lukman bilang, dalam banget Bu. Iya, kegedean. Kegedean Bu, sengaja emang. Biar akarnya cepat maju maksudnya. Trauma ya di sini soalnya. Kayaknya akarnya banyak nggak berkembang tuh. Apa gara-gara? Enggak juga sih Bu. Enggak ya? Iya merah. Saya jelaskan dulu ini. Udah ini teman-teman ya, di video yang kemarin. Ini tadinya daun muda Mas Lukman. Trubus. Terus dimakanin hama pemakan daun itu. Oh enggak lah, enggak Terus? mungkin dimakan hama sampai kering gini pohonnya. Nggak tahu tuh saya tuh. Toh Dari sakit. akar mungkin Bu. Akar ini. Sekalian kita bongkar aja apa? Iya sing. Jauh dari harapan. Jauh ini. Udah coklat itu. Doa itu. Udah coklat ininya juga kulitnya. Tuh Mas Ading. Menurut Mas Lukman itu masih hijau. Gimana analisa Mas Lukman? Jauh dari harapan. sih. Jauh ya. Tapi kemarin itu masih ada loh daun mudanya. Tuh udah coklat. Dia terus mati dia. Trubus Bawah. sempet. Terus dihajar hama. Terus ya nggak tahu dia nggak bisa makan kali. Kita bongkar yuk sekalian yuk. Kepik bolong-bolong daun. Tapi nggak mematikan ke pohon sih sebenarnya kalau hama Tapi itu. mungkin daunnya habis kali ya. Oh nggak ada buat fotosintesis ya. Kali nggak tahu saya. Orang Oke. ratusan orang jalan nih merinding. Serius. Ya malam tuh ya. Kita bongkar yuk duluan yuk. Ini penasaran. Iya lah, udah susah ini. Atau kita ganti aja dia di situ. Mas Lukman lebih suka sini atau situ aja? Terserah. Terserah Bu, mau di mana? Jangan terserah. Sekarang nih sesinya Mas Lukman. Dah di sini aja. Gini Baru. aja. Iya. Tapi saya mau bongkar dulu sebentar, penasaran. Iya boleh. Ayo Mas Ading kita bongkar Mas Ading.
Udah nggak ada harapan katanya, sudahlah. Ngapain kita berharap yang nggak pasti. nggak pasti. Mati ya ini ya. Iya, tapi masih ada sih bawahnya mah. Kalau atasnya mah udah coklat tuh. Paling putus segini bu. Bisa dari sini bisa tumbuh nih segini. Coba aja taruh polybag. Ini udah. Oh, ditaruh di polybag dulu. Coba ya. Paling bisa terubus di sini kalau ada, masih bisa juga. Iya. Udah lama. Kalau kita lagi sesi belajar, mesti sabar. Namanya orang belajar tuh mesti sabar. Suka nggak sabar Mas Lukman. Iya, pengen cepat panen. Nggak, jadi ibaratnya mau pengen cepet lulus S1 tapi nggak mau ngelewatin SMP gitu loh. Mana ada kayak gitu. Nembak berarti Bu. Iya. Betul. Kayak SIM aja. Apa? Pakai C. Ya tapi tetap ujian. Oh di sini bahaya nih, masuk sini bahaya nih. Harus di-cut nih videonya nih. Maaf ya teman-teman, itu memang agak ajaib tuh. Tapi kita penasaran ya, coba kita lihat. Wah sedih nih si Mas. Kira-kira menurut Mas Lukman apa kesalahannya di sini? Mas Kalau Ading. menurut saya dari akar sih. Oke, mari kita lihat. Mas Ading sedih dia nih. Aduh, kemarin terubus. Udah corik, Mang. Mas Ading ya kita. Iya iya. Sedih dia. Disedih dia. Dia menyayangi. Udah di sini bukan dari nol ya. Udah posisi tanam. Boleh diangkat gitu atau mendingan Mau dipindah dulu atau enggak? pindah dulu yuk ke polybag? Oh, berarti Ah. dikeliling dulu. Kalian itu kalau belajar sabar. Kita namanya pemula. Nggak ada sabar-sabarnya orang-orang ini. Heran saya. Polybag berapa Mas Adi? Mas Lukman? Jadi masuk polybag 40 masuk lah. Mas Adi, ambilin dong yang gede. Yang kulit karung itu. Enggak. Itu mah 70. Plastik ya, plastik. Yang porang Mas Adi. Masih ada nggak? Plastik besar yang kayak porang. Maaf loh Mas Adi. Orang kalau belajar justru yang sulit-sulit ya Mas Lukman ya, betul nggak? Iya. Kayak pelajaran fisika, matematika, itu orang belajar sampai nggak tidur. Ya kan, nyari tahu apa. Ini sama nih kita nih. 2 minggu lalu masih terubus banget ya Mas Ading ya. Sedih dia nih ngebongkarnya. Akarnya apa? Bisa apa Mas? Bisa kena jamur? Bisa jadi, Bu. Bisa ya? Saya juga bingung sih, tiba-tiba kering gitu mah. Pernah nggak? Pernah ngalamin mungkin di kebun siapa atau di tempat Mas Lukman sendiri? Kalau di kebun sini belum, kalau di bibit sering. Oh, tiba-tiba suddenly gitu ya? Karena kalau musim hujan rentan jamur di bibit itu, jamur. Dan kalau udah kayak gitu emang udah nggak bisa diapa-apain? Daunnya habis semua. Berarti kayak gini dong? Iya, cuman nggak sampai kering kayak gini dahannya. Nanti setelah masuk kemarau dia bagus lagi. Oh, ya memang sampai saya nggak tahu ya, hitam ini karena memang kena hujan. Nggak apa-apa Mas Ading. Kayak gimana ya kita nggak? Oh, kalau lihat, kalau Mas Lukman lihat gimana tuh itunya akarnya? Saya paling penasaran gini-gini tuh seru. Justru menurut saya tuh belajar kayak gini nih. Nggak jalan ya akarnya. Nggak jalan ya, mandek ya. Banyak nih yang kayak gini di kita dulu ya, sampai kemudian akhirnya mati. Coba Mas Ading, gimana? Dulunya pas penanaman pertama pakai dolomit banyak ya, Bu? Pakai kapur enggak? Pakai kapur banyak apa enggak sih? Sedikit. Justru salah atau benar? Kalau saya sih bagusnya nanti aja kapurnya. Oh. Belakangan nyusul. Oh, oke. Kalau misalnya selama hujan apa pH turun, hantam dolomit pengaruh nggak itu dalam masa pertumbuhan? Pengaruh ya. Harus dikasih Kalau dolomit kan hanya sekedar membantu ya. Iya. Jadi kalau tanah misalkan tanah seperti ini mah pH-nya lah pasti normal. Enggak, rendah. Rendah ya? Genjot ini aja organiknya. Apa contohnya? Kotoran kambing. Oh. Kalau kebanyakan dolomit tuh malah rusak. Kayak semen. Iya. Mas Adi punten, sekalian pH meter yuk.
Kan kalau dolomit bukan pupuk. Iya, bukan. Hanya untuk nolongin pH. Iya. Tapi pH juga nggak berpengaruh besar sih terhadap pertumbuhan. kita hamburin dolomit. Kalau menurut saya. Kayak di tempat kita di sana kan pH-nya itu memang masih rendah sampai sekarang. Udah ditabur dolomit masih segitu-gitu aja. Sama, saya juga. Tapi pertumbuhan pohon tetap bagus. Nggak begitu pengaruh dengan Nggak pengaruh pH. menurut Iya. Mas. Rendahnya di sana Mas Lukman bilang berapa? 4. Yes, ya di sini pun kayak gitu. 4. Coba Mas Adi, tusuk Mas Adi. Di tengah tuh berapa sih pH-nya? Di dalam aja, di dalam pas. Enggak, di sini di dalam di lubang tanam ini. Oh iya, wet dan naon. Loba pupukan. Berapa? Bagus, Bu. Berapa? 6. Normal lah. 58. Masih bagus. Tapi menurut Mas Lukman ini jamur kah? Nggak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Tapi yang jelas akarnya stuck ya. Iya. Nggak jalan. Oke. Sok, rapikan. Padatkeun we bae be cicing. Tapi menurut saya dolomit memang oke, kalaupun nggak dianggap sebagai suatu hal yang terlalu berpengaruh. Kalaupun dikasih, apakah dia jadi mengganggu akar? Kebanyakan mengganggu. Karena jadi nggak bisa nembus. Iya. Bisa jadi panas atau apa kan. Akar ketemu kontak langsung dengan kapur. Oh gitu. Oke. Ya segala masukan kita terima. Kurang kali? Udah. Ya, tapi sejujurnya udah kayak kering ya. Atasnya ya, Mas ini ya. Ini kalau sehat lagi itu namanya mujizat Mas Ading. Digunting aja ininya nih, Coba. yang keringnya. Oh, dia bawa gunting sendiri tuh. Nah. Sadis. Emang udah kering ya? Atasnya mah habis kering. Paling dari sini sih paling lama. Mudah-mudahan. Dah, biarin. Oke, so berikutnya terserah. Ini apa sini? Di sini aja. Sini aja ya. Timbun dulu berarti ini. Saya buang dulu airnya. Gak usah lah dalam ini. Oh, mau ditambah. Tuh, Ada campuran tertentu. Ada yang minta Mas mau taruhin gak usah. tanah aja? Ya, tanah aja dulu. Tanah ini kali boleh? Ya bagus lah tanah itu tuh. Atau ini nanti di atas? Oh iya, mending di atas. Ini aja, balikin lagi. Dasar ya. Kayak gali kuburan. Aduh, jangan bilang kuburan dong, serem nih kita. Seru di. Begim jauh kan? Jadi nasa gitu sih. Oh bener. Apa? Buat meyem cau. Ais bahasa Indonesia tuh. Oh iya lupa. Apa itu? Buat proses pematangan pisang. Oh. Biasanya pakai dahan kelapa yang sudah tua itu. Ya jadi tadi tuh teman-teman ya, emang kita sengaja gali ya sampai 1 meter. Saya sudah tahu bahwa Mas Luk akan bilang, aduh ibu kedalaman, udah tahu pasti akan Iya. ngomong gitu. Cuma tetap saya suruh gali. Tapi benar Bu, kalau menurut data kan teori gali lubang sekian meter. Tapi kan kalau kita tergantung kondisi kan. Iya. Pohonnya segini masa lubangnya gede. Enggak, karena udah trauma. Iya. Trauma karena selalu tanahnya itu kayak lengket, akarnya kayaknya nggak bisa nerobos. Ya kita pikir ya udahlah kita giniin. Meskipun ada teori juga yang mengatakan kalau diginiin kandungan nitrogennya sebenarnya lepas ke atas. Iya. Ada juga teori kayak begitu gitu. Ya berhubung kita
petani YouTube gitu kan, bukan petani yang sesungguhnya ya. Petani modal kuota ya. Bisa aja. Ya Mas Adi ya, amatir semua. Ya, sebenarnya mungkin konsepnya biar tanahnya lebih gembur aja gitu. Iya, coba ada teori juga yang bilang sebenarnya kalau ibu gituin itu nitrogennya lepas ke udara gitu. Ada yang kayak gitu. Saya nggak tahu lah puyeng. Tapi kan akar mah bisa belok sendiri. Batu juga ditembus. Nah justru saya lebih suka batu kali Mas Lukman, karena kan ada celahnya kalau batu. Iya. Ketika tanah liat tuh mampet malah nggak bisa. Makanya selalu kalau menurut saya memang kayaknya di tempat-tempat yang berbatu malah lebih bagus nih nanam Lebih durian. bagus ya. Ya kan? Banyak mineral ya. Iya, kapurnya juga tinggi. Sini dulu aja kali Mas Ading, itu kan tanahnya agak bagus tuh. Ini dulu aja. Nggak bakal ketampung, Bu. Oh, maaf. Baiklah, saya ngikut aja. Banyak ini. Kita nggak usah main busut-busut ya. Nggak usah, naik sedikit aja. Capek itu. Gundukin tanahnya kalau tinggi. Nah kalau itu hobinya Bapak, bikin kayak gitu. Mau tanah dari mana coba? Ambil satu dump truck dari tanah sebelah. Organik. Ini kohe kambing tapi campurannya ada banyak Mas. Nggak apa-apa lah ya, udah Nggak fermentasi itu. Sekam apa segala, tak usah. Nggak usah. Oh. Kita Kamu ngikutin. musim hujan gini jamur nanti. Jamur ya. Kita ikutin yang punya teori. Ini nanti. Iya, yang punya bibit dan yang punya teori tanam sendiri. Tapi nanamnya di Mangalo Farm, jangan nanam iya gitu. Nggak ada niat untuk diadu ya, Mas Lukman. Iya, Ini iya. justru belajar, ya kan? Iya, Kayak siap, mana Bu. sih gitu loh. Kayak Pak Yoyo juga kemarin sempat tanam. Kan beli bibit dari Pak Yoyo tanamin dong sekalian. Versi Pak Yoyo aja saya ikutin, bebas. Tanah di tempat Pak Awe begini, Sama kayak gini. sama ya? Iya. Sama. Sama ya. Lengket-lengket. Dia bukan itu profesi kita, buat kita itu ribet loh. Ribet ya. Ribet lah. Jadi nggak ada yang gampang, betul nggak Mas Iya, Lukman? benar. Itu filosofinya. Nggak ada hidup ini yang gampang, semuanya ada ribetnya. Nggak ada. Indomie instan mah. Nah Indomie doang. Sebut merek nih kita. Nggak ada yang instan. Karena ini adalah apa namanya? Karena ini adalah cara beliau, apapun yang beliau minta kita ikutin. Nanam bagusnya musim kemarau, Bu. Oh nanam tuh bagusnya musim kemarau ya. Harga tinggi lagi. Ini Mas. Kemarau kalau nanam itu lebih cepat pertumbuhannya. Oh gitu. Kalau musim hujan lama berkembangnya. Oh ada gitu juga ya. Iya. Karena kemarau kan kering ya. Kalau basah gitu. Tapi Mas gini, saya misalnya ada lahan, Heeh. tapi saya nggak ada sumber air. Harus ada sih. Harus ada. Nggak boleh, nggak bisa ya. Nggak Iya. bisa kita ini, harus ada ya. Jangan nanam kalau nggak ada sumber air. Nggak ada ya. Ya. Kalau kita bikin tampungan bak gitu, kalau kecil, kalau sedikit sih masih oke ya. Kalau banyak nyonyor juga ya. Oh, bikin kolam-kolam gitu, nampung hujan. Nampung hujan. Bisa. Tapi kalau banyak mungkin nggak sanggup ya. Kalau masih sedikit sih mungkin masih oke. Kecil doang. Ini teman-teman ya, sambil nungguin di ini ulang. Ini paling bawah loh nih Mas, Paling ujung ya. paling ujung. Jadi kalau Mas Lukman berarti metodenya nggak dikasih apa-apa juga ya? Artinya nanti aja pakai
Ya nanti aja nanti kalau udah tumbuh setelah 3 bulan baru mau pakai NPK silakan gitu. Oh, itu Mas Lukman kayak gitu teorinya Iya. ya. MPK-nya juga nggak usah banyak-banyak ya. Gak usah. Seberapa paling kalau pohon semungil ini 1 sendok. keliling ya? Iya. Oh, oke. Sebenarnya termasuk petani yang nggak mau pusing-pusing ya Mas Lukman ya. Iya, simple. Yang simple ya. Oke. Jadi nanti ini di mana ngasihnya? Di luar tajuk di luarnya. Oh, di luar tajuk. Oke. Mas Lukman, tapi sejujurnya tanah yang kita masukin ini sebenarnya sudah ada kandungan pupuk loh. Nggak apa-apa Iya, ya? iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya? Udah lama kan. Udah lama. Heeh. Dan ini sih kohe fermentasi. Udah lama juga. Aman lah. Tuh yang hitam-hitam kan harusnya ini red brown. Nah, mahil lah. Dah, Heeh. Gus. Nah, berarti nanti posisinya di atas ya. Ngikut aja kita mah. Oke. Kalau kurang tinggi bilang loh Mas Lukman. Cukup lah. Cukup lah, lihat dulu nih semuanya nih. Robek aja Bu ya. Ajar aja. Oke. Sok sayuran lah. Udah rata tuh. Rata Bu. Kalau arah mata angin atau matahari Matahari kali ayah. Enggak, ini sih enggak masalah. Karena di sini banyak panasnya ya, Iya, cukup terbuka. ya. Terbuka. Oke. Mas Lukman nih simple kayaknya orangnya. Nggak mau ribet-ribet dia. Yang simpel bagus, kenapa cari yang ribet? Ribet bener. saya lihat red brown itu dari warnanya juga Menarik sih, bagus ya. Menurut saya di urutan ketiga lah antara Musangking, Oci, kemudian ketiganya Red brown. Iya. Juara 3 lah ya dia ya. makanya ini adalah yang pertama. Di kebun kita. Iya, pertama dia ini. Makanya kemarin itu saya cari juga kalau misalnya masalahnya lahan udah sempit sih. Iya. Berapa bibit tapi bukan prioritas gitu ya. Sebut tanggal ya kita ya, biar kerekam ya. 26 Februari 2022. Saya nggak tahu tinta emas bisa lebih awet nggak ya Mas Adi, menurut Mas Adi kira-kira ini? Nggak juga ya? Basah lagi, habis hujan. Malah kagak mau. Nggak keluar ya. Malah nggak keluar. Nanti malam kan bisa naik video ini langsung. Tahuan ininya. Mesti kayak di kebunnya Pak Awe di laminating ya. Itu juga salah laminatingnya. Salah Jadi juga. dilubangin. Baru air mau masuk, diikutin, udah salah. Iya dilubangin jadi masuk air lagi ya. masuk air. Nggak nyampe setahun sablonnya hilang. Hilang ya. Terakhir bingung sendiri itu apa. Mungkin kalau itu apanya Mas Lukman tahu, tapi umur tanam yang lupa ya, nggak apal ya. Iya. Mas Lukman mah apal banyak jenis. Kita bedain Musangking sama OC aja nggak bisa. 26/02/2022 LH itu nama Mas Lukman. Betul kan ya? Iya. Namanya Mas Lukman itu kan? Lukmanul Hakim. Nah, LH. Bukan. Ada belakangnya. Ada nolnya.
Gimana caranya supaya ini awet ya? Sangkul emang dia gantian olahraga ya. Gampang. Wis macul kamari ka pancong itu suku di. Nah, Karena pacul. oh, Tuh. Waduh, udah jadi ini sih, udah jadi pengusaha, suruh macul, aku ya. kaku jadinya tuh. Hah? Cangkul. Siapa yang udah pernah nanam red brown dari Mas Lukman, terus Mas Lukman inget siapa gitu? Banyak sih. Udah banyak ya? Saya mah nggak inget orang-orangnya, tapi banyak. Tapi saya nggak saranin untuk tanam banyak ya. Ya koleksian aja. Paling 2, 3. Iya. Kalau kayak Pak Kelim ada nggak? Pakai lim ada. Saya Ada pernah ya? makan buahnya. Enak ya? Enak. Cocok maksudnya pas dengan Rasanya udah bagus. udah bagus Iya. ya. Kenapa Mas Lukman? Hmm? Tidak direkomendasikan. Karena belum tahu Ya itu yang bagus enggak di Indonesia uji gitu kan. lokasinya Uji lokasi itu kan dulu. yang belum ada datanya gitu kan Mas Iya. Lukman kan. Kayak super tembaga kan dia lagi diproses dulu sekarang. Iya kan semuanya lewat proses uji lokasi ayah. Bagus di satu titik kebun MDPL sekian belum tentu bagus di tempat lain gitu kan Iya, Mas Lukman kan. Kayak dulu kan, oh ini unggul. Pas ditanam di wilayah tertentu hasilnya nggak bagus. Mengecewakan Iya. ya kan. Kasihan kan pekebunnya besar gitu. Iya, semua Biayanya- resiko ada di pekebun di Biayanya nggak murah itu kebun. Bener banget. Nah, bere pupuk di dia ya. Ayo, silakan. Nah, di tangannya Mas Lukman. Ini lagi can dibuka. Belah kabeh sebenarnya. Wah, Ente saeutik we. Ada yang udah dibuka belum? Udah dah, ini aja buka. Nanti baru kita ikat rapi. Dirobek. Oh, ini. Sebenarnya dari kali itu bisa. Oke. Oh, ini ya. sekam. Basah nggak? Basah? Basah dikit, Bu. Gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Semua nggak apa-apa mau masuk mama. Pas tangannya. Ini kotoran kambing bukan, Bu? Iya, tapi dicampur. Oh, sekam bakar gitu ya. Ada alami itu. Kenyang atau apa? Giling al. Sip, kuburnya, guys. ditutup, Tutup aja. ditutup ya. Tutup ya. Pakai tangan aja kali Mas Ading. Dikit doang. Hah? Oh, oke. Red brown. Sehat-sehat ya. Supaya kita bisa makan red brown di sini. Nanti nanam pas kemarau, Bu. Oh, gitu ya. Bagus. Oke. Bulan-bulan 5 lah ya. Iya. Mei, Juni, Juli. Yang biasa nak musim hujan. Sebenarnya mah kemarau. Orang yang berprinsip musim tanam musim hujan itu malas ngurus. Bener tuh. Saya juga nggak Pengennya nanam nggak mau nyiram, nggak mau ribet gitu Saya kan. juga nggak berani musim ngomong. hujan. takut di kolom komentar. Serius, Bu, musim kemarau kalau nanam bagus banget. Tapi kayak singkong ya. Kemarau. Kenapa nggak dasarnya apa Mas? Saya kurang tahu ya, tapi memang faktanya seperti itu. Oh, Kemarau itu untuk merangsang keluar tunas baru tuh cepat banget. Kita ini awal kan Sinar Wah, sinar Januari matahari. kita nanam. hujan ya. Kita ngejar hujan. tanam itu pas langsung bergumul dengan banjir-banjir. Iya. Lupa ya Mas Adi. Coba aja nanti tes kemarau. Coba Mas Lukman dikasih tahu kira-kira bentukannya udah bagus atau belum gitu. Sampai cakep deh bentukannya. Belum, terus. Sampai cakep. Hah? Kayak di kebun sebelah ya. Hah? Iya. Nih Mas Ading lagi dikerjain nih. Donatnya yang gede mas. Nah, sakit we bertahap. Ukur tanggal lah ya. Heeh. Aduh bahasa Sunda saya nggak ngerti nih. Ukur pohon aja. Pak. Padahal saya tuh lama loh di Bogor. Dari SMP saya udah sip di lah. Bogor. Nanti tumpukan selanjutnya di sini. Udah cakep belum ini?
Cakep. Belum merasa. Belum cakep. Dia sendiri bilang belum cakep. Saya juga bilang belum cakep. Oh, kamu takut dosa ya, Bu? Iya. Nggak, biasa orang mau ketawa takut dosa. Ini Mas Adi mau ngomong takut dosa. Teman-teman, kita bawa ketawa aja ya. Jadi kalaupun bibitnya ada yang mati ya udah nggak apa-apa. Ya Mas Lukman ya, Ya. betul nggak? Yang Siap. bikin kehidupan kan Tuhan ya kan. Iya. Nah sekarang nih banyak yang komplain nih ke saya, drainase di tempat ibu kurang baik katanya gitu. Drainase ini maksudnya apa ya? Sistem pembuangan airnya. Iya. Coba Mas Lukman untuk titik ini aja, kayak mana sih drainase yang baik itu? Ini sih udah bagus Bu, miring. Tapi saya masih dibilangin nggak bagus katanya gitu. Udah bagus ini? Bagus lah Bu, miring gini. Saya sebagai pemula terombang-ambing jadinya nih. Sebagai amatir ya Mas Adi. Udah? Sip. Iya. Entas, tekudu. Cukup. Tunggu aja Bu. Di sini kita tungguin. 3 bulan. Jadi Sabar oke. Bu, jangan dikasih pupuk dulu, biarin aja. Sabar ya, Iya, sabar. Sampai kapan dikasih pupuk? 3 bulan kasih NPK nanti. Mun bahasa sana mah nungguan lilir ya. Iya, nungguan dilir. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya? Jadi Nungguin dia itu habis jalan jauh capek, istirahat dulu. Istirahat dulu, kasih dia bernapas dulu, Iya, gitu. beradaptasi dulu. Dengan cuaca lingkungan dengan yang cuaca di baru. sini gitu ya. Terus apalagi Iya. tanahnya juga baru buat dia gitu ya. Iya. Oke, kalau Mas Lukman bilang orang lamun iya yang kita geus menyatu gitu. Bener. Ya, berarti. oke, 3 bulan dikasih NPK, Boleh ya. 1 sendok. 1 sendok. Di mana ngasihnya? Sini keliling lah. Mau ditimbun boleh sekeliling lah gitu. Nah, Udah ada jaraknya. Di luar lah, di luar tajuk. Oke. Ini versi Mas Lukman loh, versi Mas Lukman loh teman-teman ya. Bukan mau diadu-adu enggak, namanya belajar. Kalau misalnya PHP kita nggak pakai lebih. pH. pH itu nggak terlalu berdampak dengan pertumbuhan pohon durian sih kalau menurut saya ya. Oh gitu ya. Jadi Dia berdampak terhadap apa? nggak usah dikasih. Nggak usah. Ini kan tadi berapa pH-nya? 6 sih, 5,8. Masih bagus lah. Bagus ya. Oke. Oke, Soalnya Mas. di kebun sebelah itu ada pH-nya 4, udah kasih dolomit, paling naik 4,5, turun lagi ke 4. Tapi pertumbuhan pohonnya tetap bagus, stabil, Oke. nggak begitu berpengaruh lah. Yang penting pupuknya cukup. Oke. Jadi drainasenya, ayah sorotnya jangan cuma pohon, coba agak sekeliling. Udah bener belum nih? Atau saya masih bikin jalan air lagi yang kayak mana? Gak ada masalah. Oh, Kontur tanahnya miring gini. itu makanya. Hah? Kalau rata pasti Kalau rata baru posisinya harus di atas. air yang menampung gitu. Nggak ada. Mungkin selama masih hujan 1 menit 2 menit iya mungkin. Setelah Kurang gede nih suaranya Mas. Ada adik saya mesti deketin biar masuk suaranya ke video. Ayo ngomong lagi, ulangin. Gimana menurut Mas? hujan selesai ya Resep. serap Oh, mengalir. Udah mengalir. habis lagi gitu. Iya, Jadi oke. bingung makanya apa yang mau dibetulin jalan saluran airnya gitu. Iya, iya. Dari Kecuali kalau misalnya hujan dan tergenang seperti itu Ah, di sana. kita paling betulin satu Nah, titik yang itu sama. baru Setuju. Nampungnya emang di situ selama hujan. bentar, ini ada saluran air belok nih ke sono non. Cukup itu? Salah itu. Cukup. Bingung, Bu. Pindahin sono ke jalan juga, pindahin sono Berarti ke jalan juga. harus bikin gorong-gorong Nah, serapan air kayak di Jakarta. Apa? Sumur serapan. Iya. kayak Aris Baswedan. Eh, Dia kan lagi bikin, bener. Lagi bikin sekarang. ya bener, Pak Anies ya. Iya. Udah nih. Oke, Udah. teman-teman, ini ala Mas Lukman. Kita tunggu. 3 bulan lagi sebentar. Sekarang 26 Februari, 26 Maret, 26 habis Maret apa sih? April, Mei. Berarti baru Mei kasih NPK. Kasih NPK. Terus setelah kasih NPK, Mau kasih kotoran kambing boleh? barengan boleh. Boleh. Tapi Iya. kotoran kambingnya di sini. Di luar ya. Di sini. Sini aja ya. Ah. Di luar. Biar si akar yang nyari nanti nyari makan. Buat perangsang ya. Oke, kalau yang segini satu begitu. 1 karung bisa Ah, keliling. 3 bulan lagi tuh kita ngobrolnya bulan tuh ya, lagi, 3 bulan ya. lagi. Jadi jangan buru-buru. Terus kata si Santai. Mas Ading, ibu jangan tanya saya setiap hari, saya juga nggak bisa jawabnya, gitu.
Jadi Gitu dia bilang. Ibu nanyain tiap minggu sih nggak bisa. anggap ya anak Amang. Nanya ini kan belum. Saya pusing jawabnya kata dia. Jadi biarkan dulu lah ya. Biarkan dulu. Ya. Oke, itu dari sistem dari Mas Lukman begitu. Terus nanti, oke udah kita kasih 3 bulan, kasih NPK sedikit, kasih itu. Terus 3 bulannya lagi apa? Gitu lagi? NPK lagi. Oh, Regulasi perputarannya 3 bulan sekali kalau untuk anorganik ya. Kalau organiknya saya dari dulu ya, dari belajar dari teman-teman, untuk organiknya setahun hanya 2 kali. malah 6 bulan. Iya. Terus kalau 3 bulan lagi kita kasihnya tadi, maaf di sini gitu ya. Berarti nanti 3 bulan ke berapa bulan lagi tuh? Bagi 6. 6 bulan kemudian agak jauhin gitu di sini Jauh gitu. lagi, ya naik lagi terus Oh, aja gitu. Ya. Biar akar yang nyari makan. Ya, iya, iya. Karena ini juga entar nambah, Bu. Makin lebar gitu. Ini ditaruh di sini kan nanti si akar nyari makanan. Oke. Jadi kalau Mas Lukman penganut itu ya, kohe itu 1 tahun 2 kali aja. 2 kali. Termasuk di kebun sebelah. Iya. Oh. Kalau keseringan capek juga, satu pohon udah banyak, satu pohon bisa 20 karung, 25 karung. Kalau udah besar ya. Iya. Mas Lukman, pertanyaan untuk yang penyemprotan misalnya ada hama dari khususnya menyerang daun selama proses 3 bulan boleh apa enggak? Boleh. Boleh lah. Penyemprotan mah harus Tiap minggu. seminggu sekali, iya. Hama ya, insek ya, Sama, insek ya. ya. Fungisida perlu. Fungsi nggak perlu, apalagi saat musim hujan begini kan. Gabung aja boleh, insek dengan fungi. Gabung boleh, aman. Aman aja ya, sama perkat ya. Iya. Itu Mas Lukman pakai di sebelah Pakai di kebun saya sendiri juga pakai. gitu ya. Iya. Oke. Hah? Sebelah sono. Nanti minta izin bosnya dulu, sebut-sebut aja. Bahaya. Ya kan? Ya udah, thank you ya teman-teman. Terima kasih Mas Lukman sudah mau Sama-sama. datang. Mas Lukman loh yang datang ke sini loh. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya buat siapapun yang baru mau nanam. Kita ketemu di video selanjutnya. Makasih.